Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Kamis 19 Maret 2026 bersama Ibu Benedikta Suryani dari Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Saya ingin menghaturkan renungan karena hari ini ada dua pilihan bacaan Injil. Saya ingin menghaturkan renungan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah kamu berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita merayakan hari raya yang sangat istimewa. Gereja mengajak kita menghormati dan meneladan Bapak Yusuf, suami Bunda Maria. Saya ingin mengucapkan selamat pesta kepada para bapak, para pria, para imam, frater, bruder, para ayah, para suami, semua devosan Santo Yusuf, dan juga semua saja yang nama baptisnya berpelindung Santo Yusuf. Semoga teladan Santo Yusuf semakin bisa menginspirasi kita dalam menjalani hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Para sahabat yang terkasih, dulu saya tidak terlalu mengenal Santo Yusuf. Meskipun saya dibaptis waktu SMA dulu di Paroki Santo Yosef, Denpasar, Bali. Waktu itu sampai dengan beberapa saat saya hanya tahu Santo Yusuf itu seperti pelengkap saja untuk keluarga kudus, biar cukup Yesus, Maria, dan Yusuf. Tetapi Tuhan berkenan saya belajar bersama teman-teman, juga bersama suami, ikut dalam komunitas
sekolah dari Nazaret. Suatu paguyuban devosan Santo Yusuf yang didirikan oleh bapak-bapak komunitas pria Katolik di Paroki Curug, Santa Helena, Jakarta. Kami belajarnya online, jadi bisa diikuti bahkan dari seluruh dunia ya, untuk mengenal Santo Yusuf secara lebih dekat, mengenal dan mengetahui bagaimana gereja menghormati Santo Yusuf ini dengan begitu banyak gelar, dengan begitu banyak mukjizat yang terjadi yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Saya sangat merekomendasikan para sahabat untuk bisa bergabung dalam komunitas devosan ini, sehingga kita sungguh-sungguh merasa keluarga kudus menjadi sungguh-sungguh lengkap dengan kehadiran Santo Yusuf sebagai kepala keluarga. Para sahabat yang terkasih, memang Santo Yusuf adalah teladan sikap rendah hati, ketaatan, dan juga kesetiaan. Bahkan beliau dipercaya menjadi inspirasi kesucian. Bagaimana beliau bisa menjaga Bunda Maria Immaculata dan mendidik, ikut bersama membesarkan Yesus sejak dalam kandungan hingga dewasa. Para sahabat yang terkasih, luar biasa. Kita tahu bahwa keluarga Nazaret adalah bangsa Yahudi di mana seorang anak dinamai oleh ayahnya. Santo Yusuf pasti juga sudah diberitahu oleh Bunda Maria bahwa anak yang dikandungnya kelak akan bernama Yesus, seperti disampaikan oleh Malaikat Agung Gabriel. Sebagai seorang laki-laki, Santo Yusuf berhak untuk memberi nama anaknya. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, beliau sangat percaya, bahkan hanya melalui mimpi saja beliau bisa taat sungguh dan menjalankan tugas perutusan sebagai kepala keluarga dengan penuh tanggung jawab. Kita percaya bahwa setelah Yesus lahir, satu kata yang diucapkan oleh Bapak Yusuf bagi gereja, bagi kita para pengikutnya adalah menamai putranya seturut dengan perintah Tuhan, yaitu Yesus. Satu kata yang keluar dari mulut Bapak Yusuf pastinya adalah Yesus. Para sahabat yang terkasih, saya sendiri terinspirasi oleh ketaatan beliau. Saya lahir dari keluarga broken home, kedua orang tua saya bercerai, dan ketika mereka menjalani hidupnya hingga saat ini masih di usia 81 dan 83 tahun, saya melihat segala sesuatunya baik. Tuhan menjaga. Tetapi pada saat perpisahan kedua orang tua saya, tentu saya sebagai anak satu-satunya itu menjadi korban. Broken home tidak pernah memberi rasa nyaman bagi terutama sang anak. Kehilangan sosok pegangan yang dibanggakan, yang dijadikan panutan dan teladan, karena semuanya mencari jalan sendiri-sendiri. Ternyata tidak hanya orang tua saya yang mengalami permasalahan dalam keluarga, saya sendiri pun setelah berumah tangga mengalami cobaan yang luar biasa berat. Bagi saya, perpisahan itu salah satu opsi, salah satu jalan keluar. Dan saya pikir, it's okay. Orang tua saya juga bercerai dan it's fine. Tetapi kemudian saya ingat, sebagai orang Katolik, bukan begitu caranya. Dan saya ingat bahwa saya berjanji di depan altar, apapun yang terjadi, setia dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Dan karena dalam perjalanannya itu terjadi, jadi saya bertahan.
Saya tidak punya pilihan yang lain. Saya harus bertahan. Bahkan teman-teman saya di kolega di tempat kerja juga heran, kok kamu nggak cerai aja sih? Saya jawab waktu itu dengan pasrah, dengan mungkin terpaksa ya, ya waktu itu. Saya jawab, ya karena saya Katolik, kami tidak bisa bercerai. Saya tidak ingin anak-anak saya menjadi korban seperti saya, itu yang nomor satu. Saya ingin anak-anak saya tahu bahwa cinta sejati itu bukan omong kosong. Cinta sejati tidak hanya ada di layar lebar, di drama Korea, drama Cina, film-film. Cinta sejati sungguh ada dan hadir dalam hidup mereka. Saya juga punya banyak kesalahan, suami saya juga demikian, kami saling memaafkan, kami saling memperbaiki diri. Kami ingat bahwa perjuangan menjadi sepasang suami istri juga sebuah sakramen. Sakramen yang menguduskan hidup kami berdua dan juga anak-anak dan siapa saja yang hadir di dalam keluarga kami selanjutnya. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami mengucap syukur untuk hidup perkawinan kami yang telah mencapai usia 27 tahun. Meskipun jatuh bangun, tetapi makin hari kami makin mengasihi satu sama lain dan makin menerima kekurangan satu sama lain. Para sahabat Kristus yang terkasih, memang ternyata manut is the best. Di tempat bekerja saya sering mendapat atau berjumpa dengan bapak-bapak yang selalu merasa, saya baik, saya sehat, saya nggak ada keluhan. Saya nggak usah periksa, saya tidak usah check up, saya tidak usah pergi karena badan saya baik-baik saja. Dan alhasil biasanya sesudah keluhan itu ada, kondisinya jauh lebih berat. Dan upaya untuk mengembalikan kondisi tubuh ke kesehatan yang optimal itu menjadi lebih repot dan sulit. Ya, kadang-kadang para pria diberi Tuhan kekuatan hati, ketegaran hati yang lebih, sehingga kadang-kadang harus mengorbankan diri demi istri, demi anak, demi komunitas, demi orang lain, tetapi mengorbankan kesehatan diri sendiri. Sebenarnya para pria, para bapak, jangan sakit karena ada begitu banyak tugas yang harus diselesaikan. Nomor satu, harus sehat. Jadi pastikan bahwa para bapak, para pria itu sehat. Jangan ragu-ragu untuk datang mengecek seperti bercermin untuk melihat bagaimana kondisi badan. Karena makin cepat ditemukan, makin mudah mengatasinya, makin murah, dan makin tidak memberatkan orang lain. Para sahabat yang terkasih, saya juga sangat merekomendasikan kepada para sahabat untuk lebih menggali kekayaan mutiara-mutiara yang diberikan Tuhan melalui Bapak Yusuf, suami Bunda Maria. Sekolah dari Nazaret itu ada secara online. Silakan para sahabat browsing untuk bisa mengenal. Saya juga baru tahu bahwa ada seorang bruder yang menjadi Santo Andre Besse di Kanada, yang dari awal itu sangat berdevosi kepada Bapak Yusuf dan mendirikan sebuah gereja kecil, kemudian berkembang, sekarang sudah menjadi sebuah oratorium Santo Yusuf di Kanada, dan itu sudah sebesar basilika sebagai penghormatan terhadap Bapak Yusuf. Saya juga baru tahu tentang tangga melingkar yang ada di Amerika Serikat sana. Nanti sahabat bisa browsing ya. Yang dipercaya adalah dikerjakan sendiri secara ajaib oleh Bapak Yusuf yang hadir menolong para biarawati di sana
yang kehilangan akal karena tidak tahu bagaimana harus membuat tangga dengan space yang begitu kecil, sempit. Dan Bapak Yusuf dipercaya datang sendiri mengerjakannya sebagai tukang kayu dari surga yang membuat tangga itu begitu ajaib. Sampai sekarang insinyur-insinyur pun tidak tahu bagaimana itu bisa dibuat. Begitu banyak para sahabat yang terkasih. Bapak Yusuf kita yang begitu pendiam, begitu rendah hati, begitu penyayang, sangat mencintai Bunda Maria sehingga tidak mau membuat nama Bunda Maria jelek. Seorang teladan yang luar biasa. Itu mari kita kenal dengan lebih dalam. Kita hormati dengan lebih sungguh dan kita percaya bahwa melalui perantaraannya kita juga bisa mempersembahkan keluarga-keluarga kita. Saya ingin mengajak para sahabat sekalian untuk mengakhiri renungan ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk anugerah Bapak Yusuf, pria pilihan-Mu yang telah Engkau jadikan sebagai kepala keluarga Kudus Nazaret. Terima kasih untuk kehadirannya ya Tuhan. Terima kasih untuk membuatnya menjadi teladan gereja semesta hingga hari ini. Kami mohon melalui perantaraannya, semoga Engkau menjaga, melindungi, memberkati keluarga-keluarga dimanapun berada di seluruh penjuru bumi ini, terutama mereka yang sedang berjuang untuk mempertahankan keutuhan keluarga mereka, menjadi saksi-saksi di tengah dunia akan hadirnya cinta sejati dalam diri pasutri, dalam kesucian sakramen perkawinan. Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah Engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, selamat hari libur. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang ada di Bali, yang juga ikut menghormati perayaan Hari Raya Nyepi, dan ikut bergelap-gelap nanti malam, jangan lupa stargazing ya. Jangan lupa, semoga Tuhan memberi cuaca yang baik sehingga teman-teman bisa melihat langit dengan begitu indah, ribuan bintang tidak terhitung, dan semoga bisa memotret nebula dari Bima Sakti yang sangat cantik. Selamat berlibur dan Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 19 Maret 2026. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Suryani untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.